Rizky dan awal itu sendiri sejauh ini dari Polda ya, sejauh ini seperti Ya kalau di Polda ya masih berproses ya, biarkan aja nanti kita lihat perkembangannya. Karena kan kita mengajukan saksi ahli kemarin dan nanti hasil dari puslapor juga kan masih ada perkembangan lebih lanjut. Tentunya ini kan berproses ya. Silakan nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. kemarin kan artinya FJ pun sudah tidak ada di masyarakat segala macam dan dia semakin satu dan maupun saling panas nih anaknya menutup gendang perang ya antara satu sama lain. Gimana nih Mas Fahmi? Sana sendiri soal sampai sejauh ini menghadapinya seperti apa dan ketemu anak sejauh ini seperti apa? Iya, kalau perdamaian dari sebelumnya kan saya sudah sampaikan, memang nggak ada titik temu, proses tetap berlanjut, artinya tidak menemukan satu perdamaian. Nanti restoratif justice kemarin gagal dan sekarang berproses. Dan masalah anak ya, Insanul tentunya sekarang ini udah lebih intens ya ketemu ya, 2 minggu sekali atau seminggu sekali kalau dia mau jalan. Ya komunikasi yang baik juga sudah berjalan sekarang. Berarti sekarang sudah bisa berdialog kesulitan ya? Iya, sekarang ini udah jauh lebih baik ya ketemu anaknya. Mungkin dari perkembangan dari kasus ini, pengennya insan itu seperti apa sih Pak? Artinya ada melakukan titik temu dan tengahnya satu sama lain masih melibatkan ego masing-masing. Iya, jadi rekan-rekan media mungkin juga ngikutin bagaimana perjalanannya, sudah melalui proses restoratif, tapi tidak ketemu ujung daripada perdamaian. Saya rasa berjalan masing-masing prosesnya. Jadi sekarang ini kalau memang boleh dikatakan berdamai, ini berdamai yang kira-kira sama-sama merendahkan egonya, tapi kan kalau kita lihat nih masing-masing punya pendirian masing-masing, tapi kita nggak bisa maksain dengan keadaan ini kan. Tentunya ya berproses saja gitu. Abang ini kan kondisi dari Pak Insan sendiri sekarang seperti apa? Dari semua kasus yang sudah terjadi juga kondisi dia sekarang seperti apa? Dia mengikuti semuanya, dia ikutin kalau proses hukum berjalan sesuai aturannya aja, dan dia kooperatif. Tetap kita lihat sama-sama bahwa dia tidak mangkir, tidak, dia ikutin perjalanannya, bahkan dia mengajukan hal-hal yang dikira harus dilakukan adanya upaya-upaya. Tentunya kita juga mengakomodir hak-haknya daripada Insanul untuk bisa menyampaikan ke Polda seperti ini dan semuanya. Jadi artinya kita di mata hukum sama ya, berkedudukan sama. Jadi kalaupun meminta sesuatu hal yang kurang pas ataupun secara hukum seperti apa, tentunya kita boleh-boleh aja kan. Nah itu tentunya dari pihak Polda mengakomodir, memberikan ruang dan waktu untuk bisa mengajukanlah saksi ahli untuk bisa melihatnya hasil dari puslapor nantinya kan gitu. Nah, itu kan kita lihat juga seperti apa kan gitu. Dan juga saksi ahli pidana yang menentukan bahwa apakah alat bukti ini sah di mata hukum kan gitu. Jadi kita lakukan seperti ini karena memang agar kepastian hukum ini bisa secara equal ya, secara benar, artinya kita seimbang lah gitu. Yang di apa namanya sendiri katanya sih kita sendiri baru memberikan itu 500 selama 2 bulan ini gimana nih Pak? Ya kalau memang itu disampaikan, saya kan nggak ngikutin nih sidang perceraian. Tapi kalau disampaikan itu seperti itu ya saya juga baru tahu. Dan jujur kalau untuk masalah anak yang saya paham, anak yang minta apa dia juga pasti akomodir itu. Tapi kalau bicara masalah ketentuan ataupun nilainya, ya silakan aja, ya kan, disampaikan aja ke majelis hakim kan gitu. Karena saya nggak ngikutin sidangnya, jadi saya nggak paham tentang bagaimana proses ataupun perjalanan daripada pemberian nafkah tersebut kan gitu. Berarti kita sendiri kan perilaku yang ada di Medan, Iya, jadi kalau di Medan itu kan biasanya memang
ada pengacaranya sendiri kan, jadi dia yang tahu bagaimana perjalanan dari sidang. Ya mungkin ada masukan atau apa yang disampaikan ke majelis hakim pada waktu sidang perceraian, tentunya ya itu nanti kalau memang benar ya diterima, kalau tidak ya dibantah kan gitu, seperti itu ya. Gitu. Tapi untuk sidang ini untuk apa ya, tanggung jawab insan buah hatinya sendiri seperti yang atau tahu sendiri, apakah memang insan itu bisa memenuhi kebutuhan sang anak jika mungkin akan bagi sama beliau sendiri ketika lingkungan seperti itu. Ya yang saya tahu garis besarnya memang ya kebutuhan anak ya tentunya nanti dibicarakan secara personal lah antara ibu dan ayahnya kan gitu. Kalau memang nggak bisa ibu dan ayahnya berbaik dengan komunikasi yang baik, tentunya ada orang yang bisa memfasilitasin kan gitu, atau mungkin menjadi mediator lah yang bisa nyampaikan, yang bisa gitu kan, tentunya gitu. Yang jelas selama ini yang saya tahu juga anak daripada Insanul meminta apa juga pasti Insanul pasti akan penuhin dan beliin gitu loh. Jadi sebenarnya ini komunikasi aja lah, jangan terlalu dibesar-besarkan gitu. Jadi kalau memang butuh apa ya minta aja, pasti kasih lah gitu ya. Kalau yang saya tahu seperti itu ya, karena memang kita tahu. Jadi kalau memang bicara masa uang itu hal yang sensitif tentunya, dan kita juga nggak tahu seperti apa. Yang tahu mereka berdua kan gitu. Kalau mungkin kelanjutan dari di baris krim seperti apa, mungkin ada apa sudah ada titik ada seperti apa atau gimana? Iya, jadi yang di Barreskrim Cyber, laporan dari Inara Rusi juga sampai saat ini belum ada kepastian hukum, belum ada pemberitahuan siapa ya dan bagaimana SP2HP selanjutnya, karena ini menunggu katanya ada gelar eksternal di Wasidik Barreskrim ya, tapi sudah cukup lama ya prosesnya. Jadi kita juga menunggu juga nih apakah minggu ini katanya mau disampaikan ya, siapakah yang ditetapkan jadi tersangka, ya kita lihat aja apakah ini sesuai atau bagaimana, kan kita lihat aja. Saya rasa sih harus cepat ya diberi kepastian hukum ini di Barreskrim Cyber. Tapi dari Bapak itu dan Abang sebagai tim ada nggak hukum dasar supaya betul-betul gelar perkara khusus gitu Bang? Iya, tentunya dengan adanya gelar di Wasidik harusnya lebih lebih menyeluruh ya, proses peristiwa kejadian sampai dengan alur cerita dan fakta bukti, saksi dan lain-lain. Tentu itu menjadi satu bagian yang nggak bisa dipisahkan kan gitu. Jadi saya rasa kalau di Wasidik, apalagi Barreskrim ya, lebih menyeluruh nanti hasilnya. Kita mau lihat hasil dari Wasidik Barreskrim, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Apakah sesuai? Ya kita lihat aja, nggak apa-apa. Karena kalau nanti ada PR lagi, tentunya nanti waktu dilimpahkan ke kejaksaan itu jadi PR lagi nanti. Ya, ada yang kurang lah, ada yang para pihak yang kurang dilakukan satu adanya pasal 55-nya atau 56. Bagaimanakah nanti penetapannya nanti ya. Kita tunggu aja nih seperti apa nih hasilnya ya dari Wasidik Barreskrim yang katanya minggu ini akan ada pemberitahuan baik itu SP2HP dan juga penetapan tersangkanya gitu.